Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah percaya Tuhan tapi takut masa depan, iman atau cemas. Saudara dikasihi Tuhan, seringkali kita berkata, saya percaya Tuhan. Namun di saat yang sama, hati kita dipenuhi dengan ketakutan akan masa depan. Kita takut akan pekerjaan, takut tidak menikah, takut anak-anak tidak berhasil, takut sakit, atau takut kekurangan. Pertanyaannya, apakah itu iman atau sebenarnya kecemasan yang kita pelihara? Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk membedakan. Apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam iman atau kita masih terikat dalam cemas yang melemahkan? Mari kita bahas. Sebagai dasar firman Tuhan, kita ambil dari Matius 6 ayat ke-3-4. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, sebab hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, di Matius 6 ayat 3-4 ini mengajarkan kita semua untuk tidak mengkhawatirkan masa depan kita. Mengapa? Karena setiap hari kita memiliki tantangan tersendiri. Dan kesusahan satu hari, ya sudah cukuplah. Pesan ini menekankan pentingnya fokus pada masa kini dan menyelesaikannya dengan baik daripada mencemaskan masalah yang belum tentu terjadi di hari esok. Kemudian di Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau Filipi 4 ayat 6 dan 7 ini justru mengajarkan kita juga tentang kekhawatiran. Jadi artinya Tuhan mau kita tidak khawatir dengan menyerahkan segala keinginan kita kepada Allah. Melalui apa saudara? Melalui doa, permohonan dengan penuh ucapan syukur. Sebagai hasilnya, umat Tuhan akan mengalami damai sejahtera Allah yang akan melampaui akal, yang akan memelihara hati dan pikiran mereka di dalam Kristus Yesus. Nah, pesan ini menekankan pentingnya mempercayakan kekhawatiran kepada Allah daripada membiarkannya menguasai diri kita. Kemudian Ibrani 11 ayat pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, di Ibrani 11 ayat pertama ini mendefinisikan iman sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini berarti iman memberikan dasar yang kokoh untuk harapan dan merupakan keyakinan batin yang kuat tentang realitas hal-hal yang tidak terlihat atau belum terwujud saat ini. Dengan kata lain, iman adalah kepastian akan hal-hal yang diharapkan dan keyakinan atas hal-hal yang tidak dapat dilihat secara fisik. Katakan amin. Nah, dari ayat-ayat ini jelas bahwa iman dan kecemasan tidak bisa berjalan bersama. Iman membawa damai sejahtera, sedangkan kecemasan mencuri damai itu sendiri. Kita lihat, ciri-ciri orang yang percaya tapi masih takut. Yang pertama, mulut berkata, percaya, hati dipenuhi skenario buruk. Misalnya, seseorang berkata, saya percaya Tuhan akan pelihara hidup saya. Tetapi setiap malam dia tidak bisa tidur. Mengapa? Karena bayangan masa depan yang begitu menakutkan kehidupannya. Yang kedua, lebih banyak menghitung kemungkinan buruk daripada janji Tuhan. Umumnya, ada orang yang begitu melamar pekerjaan, selalu berkata begini, iya udah pasti ditolak lah. Padahal kita belum melangkah. Pertanyaannya, bisakah kita memiliki iman percaya kepada Kristus bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kita percaya Tuhan pasti memelihara hidup kita dan memberikan terbaik buat masa depan kita. Ada amin. Dan yang ketiga, berdoa tapi tidak berserah. Nah, ada orang yang sedang berdoa bukannya tenang, malah makin cemas. Mengapa? Karena doa tidak disertai dengan iman. Sudah waktu berdoa kita harus sertai dengan iman. Karena doa tanpa iman sesungguhnya itu bukan doa. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa hal yang coba Boksu Willy ambil dari Alkitab yang bisa kita pelajari. Kita lihat dari Petrus ketika berjalan di atas air. Selama matanya tertuju pada Yesus, ia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika ia melihat angin dan ombak, ia mulai takut dan tenggelam. Inilah gambaran orang percaya tapi tetap cemas. Belajar dari Petrus. Nah, contoh kedua adalah bangsa Israel di padang gurun. Allah berjanji memberikan tanah Kanaan, tapi karena melihat raksasa, mereka takut dan akhirnya tidak masuk tanah perjanjian. Mereka percaya ada Allah, tapi kalah oleh rasa cemas. Dan yang berikutnya adalah contoh Daud bagaimana bisa menang melawan Goliat. Semua orang Israel percaya pada Allah, tapi mereka takut menghadapi Goliat. Kok bisa? Hanya Daud yang beriman dengan berani berkata, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Nah, ini yang luar biasa. Dia percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan iman. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Saudara, ada orang yang rajin beribadah, tapi setiap kali mendengar kabar PHK, ia langsung panik.
Dia berpikir hidupnya akan hancur, dia akan mengalami itu. Ada mahasiswa yang rajin berdoa, tapi saat melihat masa depan, melihat kerja yang sulit, dia berkata, wah saya pasti gagal. Ada seorang ibu yang percaya Tuhan pelihara, tapi setiap hari memikirkan, nanti kalau anakku gagal sekolah bagaimana? Nah, semua ini menunjukkan kita tahu bahwa Tuhan sanggup, tapi hati kita belum benar-benar menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan. Bertobatlah, amin. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana mengubah cemas jadi iman? Yang pertama, pusatkan pikiran pada janji Tuhan, bukan pada masalah. Roma 10:17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oleh sebab itu, perbanyak baca Alkitab, Bapak Ibu. Ketika kita membaca Alkitab, kita sedang memberi makan kepada roh kita, sehingga kita ingat akan janji Tuhan, bukan pada masalah. Maka isi hati dan pikiran dengan janji-janji Tuhan. Semua tertulis dalam Alkitab. Yang kedua, berdoa dengan ucapan syukur, bukan hanya permintaan. Filipi 4:6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, Filipi 4:6 menegaskan doa harus disertai ucapan syukur, dan ucapan syukur menumbuhkan iman kita. Katakan amin. Yang ketiga, lihat rekam jejak Tuhan dalam hidupmu. Sama seperti Daud, kita perlu mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Kalau dulu Tuhan tolong, maka percayalah sekarang Tuhan tetap tolong, besok Tuhan tetap akan tolong. Dan ingat, pertolongan Tuhan mengingatkan kita bahwa itu menjadi jaminan untuk masa depan. Katakan amin. Yang keempat, melangkah dalam iman. Bukan hanya berpikir. Iman bukan sekedar percaya di hati, tetapi berani melangkah meski hasilnya belum terlihat. Dan yang kelima adalah fokus pada hari ini. Yesus berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan mendramatisasi masa depan. Tuhan yang sama yang menolong hari ini akan menolong di hari esok. Nah, Bapak Ibu semua, saudara yang terkasih, percaya Tuhan tapi takut masa depan sama saja dengan berkata, Tuhan itu ada loh, tapi tidak cukup bagi saya. Mari hari ini kita belajar sungguh-sungguh menggantikan rasa cemas dengan iman. Ingatlah, kecemasan tidak menambah umurmu, malah menguranginya. Iman tidak menghilangkan masalah, tetapi membawa kita kepada damai sejahtera di tengah masalah. Mari kita renungkan pertanyaan ini. Apakah saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, atau saya hanya percaya di mulut, tapi masih terikat cemas di hati? Yesus berkata dalam Yohanes 14:27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu semua, kiranya kita menjadi orang-orang yang benar-benar hidup dalam iman, bukan dalam kecemasan. Boleh katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus memberkati semua rekan kami yang mengikuti khotbah minggu ini secara online. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Bila kami semua hidup dalam iman, tapi bukan dalam kecemasan. Kecemasan membuat kami takut dan kami tidak bertumbuh. Tapi iman memberikan kami damai sejahtera, hidup percaya, hidup bertumbuh dalam kerohanian. Semakin hari, semakin mengandalkan Tuhan, semakin hidup di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih, kuatkan dan teguhkanlah hati setiap umat-Mu untuk senantiasa bertumbuh di dalam firman-Mu. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.